kami dari kelompok 12 membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami. Nah, siapa-siapa saja kelompok 12? Ada Antio, ada Frisil, ada Gabriel, ada Juwita, ada Aryan, dan ada Vero. Nah, video ini dibuat bukan hanya khusus untuk memenuhi tugas kami, tetapi dipublikasikan untuk teman-teman sekalian karena sebagai manusia kita tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi. Jika Anda belum mengetahui apa sih itu komunikasi antar personal. Nah, komunikasi antar personal ini adalah proses komunikasi atau pertukaran makna yang diakhiri dengan timbal balik antara Anda dengan saya, atau bisa jadi juga dengan saya dengan kelompok lainnya. Nah, kelompok kami ini khusus membahas mengenai efektivitas komunikasi antar personal. Nah, menurut Devito ada 5 efektivitas komunikasi antar personal. Apa-apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. Apa sih efektivitas komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi interpersonal yang efektif adalah penting bagi anggota organisasi yang diharapkan dapat membawa hasil pertukaran informasi dan saling pengertian. Nah, ada 5 efektivitas komunikasi interpersonal yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Efektivitas interpersonal yang pertama yaitu keterbukaan. Keterbukaan sedikitnya mengacu kepada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut harus segera membuka seluruh riwayat hidupnya. Memang ini menarik, tapi membantu komunikasi. Aspek yang kedua mengacu kepada reaksi jujur komunikator terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, orang yang tidak kritis, dan orang yang tidak tanggap umumnya adalah orang dalam percakapan yang jemu. Kita ingin orang bereaksi terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. Aspek yang terakhir menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui perasaan dan pikiran terhadap apa yang kita ucapkan, dan kita memiliki tanggung jawab atas itu. Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah dengan menggunakan pesan kata saya atau dengan kata ganti orang pertama tunggal. Hendrik Becker dalam Definisitas 1997 mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain. Seperti contoh di atas ini. Efektivitas yang ketiga adalah sikap mendukung atau supportiveness. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung, komunikasi yang terbuka, dan empati tidak akan berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita dapat memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, tidak evaluatif, spontan, tidak strategi, dan proporsional, tidak sangat yakin. Kesetaraan atau equality. Di setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih cantik dan tampan, atau lebih besar dari orang lain. Tidak pernah ada 2 orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama berharga dan bernilai, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidakpuasan, ketidaksependapatan, dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pastinya ada daripada sebagai suatu kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Berpikir positif atau positiveness.
Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif di dalam dirinya. Dan yang kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri untuk mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif.